Renungan pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 30 Maret 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Tuan rumah yang setia bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab dengan mengenal Engkau ya Bapa dan anak-Mu, itulah kehidupan yang kekal. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opung Dinar Malau. Kepada Opung Dinar kami persilahkan. Selamat pagi, selamat sahabat saudara-saudara dimanapun berada. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 30 Maret 2024, berjudul Tuan Rumah yang Setia. Ayat renungan pagi kita terdapat dalam Matius 13 ayat 52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga, itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Inilah hidup yang kekal itu, kata Kristus, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Mengapa kita tidak menyadari nilai dari pengetahuan ini? Mengapa kebenaran-kebenaran mulia ini tidak bersinar di dalam hati kita, tidak terucap di bibir kita, dan tidak meresap ke dalam seluruh keberadaan kita? Dengan memberikan firman-Nya kepada kita, Allah telah menempatkan kita dalam kepemilikan setiap kebenaran yang penting bagi keselamatan kita. Ribuan orang telah mengambil air dari sumur kehidupan ini, namun persediaannya tidak berkurang. Ribuan orang telah menempatkan Tuhan di hadapan mereka, dan dengan melihat mereka telah diubah menjadi serupa dengan Dia. Roh mereka berkobar-kobar ketika mereka berbicara tentang karakternya, menceritakan apa arti Kristus bagi mereka, dan apa arti mereka bagi Kristus. Namun para pencari ini belum kehabisan tema-tema agung dan suci ini. Ribuan orang lainnya mungkin terlibat dalam pekerjaan menyelidiki misteri keselamatan. Ketika kehidupan Kristus dan karakter misinya dihayati, pancaran cahaya akan bersinar lebih jelas dalam setiap upaya untuk menemukan kebenaran. Setiap pencarian baru akan mengungkapkan sesuatu yang lebih menarik daripada yang telah terungkap. Pokok bahasan yang tidak ada habisnya. Pembelajaran tentang penjelmaan Kristus, pengorbanan penebusannya, dan karya perantaraannya akan menggunakan pikiran murid yang rajin sepanjang waktu. Dan sambil memandang ke surga dengan tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia akan berseru, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Di masa kekekalan kita akan belajar bahwa seandainya kita menerima pencerahan yang mungkin diperoleh di sini, akan membuka pemahaman kita. Tema-tema penebusan akan menggunakan hati dan pikiran serta lidah umat tebusan sepanjang zaman yang kekal. Mereka akan memahami kebenaran yang ingin diungkapkan Kristus kepada murid-muridnya, yang mana murid-murid dahulu tidak memiliki iman untuk memahaminya. Selama-lamanya akan muncul pandangan-pandangan baru tentang kesempurnaan dan kemuliaan Kristus. Selama berabad-abad yang tak berkesudahan, Tuan rumah yang setia akan mengeluarkan dari
hartanya hal-hal baru dan lama. Dikutip dari buku Christ Object Lessons, halaman 133 dan 134. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Opung Dinar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Renungan hari ini menyebutkan tentang Yohanes 17 ayat 3. Mari kita baca. Yohanes 17 ayat 3 berbunyi, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Ini adalah bagian dari doa Yesus kepada Bapanya, dan dengan jelas Yesus menyatakan bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Nah, yang menarik adalah dalam doa Yesus yang dicatat dalam Yohanes pasal 17 ini, tidak pernah satu kali pun Yesus menyebutkan kata roh atau Roh Kudus atau penghibur. Di dalam keseluruhan Yohanes pasal 17, Yesus hanya menyebut tentang Bapanya, dirinya, dan para muridnya. Karenanya, kehidupan yang kekal itu adalah mengenal dua oknum saja, yaitu Allah Bapa dan Anaknya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata tentang Yohanes 17 ayat 3. Jesus name above all names, halaman 98, paragraf 2. Mengapa kita tidak menyadari nilai dari pengetahuan ini? Mengapa kebenaran-kebenaran mulia ini tidak bersinar di dalam hati kita, tidak terucap di bibir kita, dan tidak meresap ke dalam seluruh keberadaan kita? Karenanya kebenaran Yohanes 17 ayat 3 adalah kebenaran vital bagi kita. Sebab itulah kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, Roh Nubuat juga memberikan nasihat-nasihat berikut ini tentang Yohanes 17 ayat 3. Mind Character and Personality Volume 1, halaman 53, paragraf 2. Jika ini adalah harga sorga, bukankah seharusnya pendidikan kita akan dilaksanakan pada ayat ini? Kemudian, Selected Messages, buku pertama, halaman 296, paragraf 2. Inilah sumber kehidupan yang terbuka bagi dunia. Serta Special Testimonies on Education, halaman 216, paragraf 1, menyatakan, ini adalah pengetahuan yang sangat bernilai sehingga tidak ada bahasa yang dapat menggambarkannya. Ini adalah nilai tertinggi di dunia ini dan jangkauannya sejauh kekekalan. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, Yohanes 17 ayat 3 adalah kebenaran vital yang harus menjadi bagian semua umat Allah, agar jaminan keselamatan dapat menjadi bagian kita. Inilah pentingnya Allah Bapa mengutus anaknya yang adalah Sang Firman, agar melalui anak Allah, kita tidak hanya mengenal anak Allah, tetapi mengenal Allah Bapa juga. Renungan hari ini berkata dalam Jesus name above all names, halaman 98, paragraf 3. Dengan memberikan firman-Nya kepada kita, Allah telah menempatkan kita dalam kepemilikan setiap kebenaran yang penting bagi keselamatan kita. Allah Bapa memberikan firman-Nya bukan hanya melalui perkataan dan tulisan, namun terlebih lagi oleh kehadiran Anak-Nya. Sebab anak Allah telah diurapi oleh Bapanya, agar kehadiran anak sama dengan kehadiran Bapanya, dan apa yang anak Allah firmankan, hal itu sama dengan firman yang dari Bapa. Nah, saudaraku dalam Tuhan, Yohanes pasal 14, 15, dan 16 adalah penjelasan Yesus kepada murid-muridnya tentang Roh Kudus yang adalah Sang Penghibur, dan penjelasan tersebut Yesus tutup dengan doa dalam Yohanes pasal 17. Mengapa setelah panjang lebar menjelaskan tentang Sang Penghibur, Yesus tidak sekalipun menyebutkan tentang penghibur dalam doanya kepada Bapanya? Mari kita lihat penjelasan Roh Nubuat tentang Yohanes pasal 17 tersebut dalam The Review and Herald tanggal 27 Januari tahun 1903, paragraf 13. Biarlah mereka
mempelajari Yohanes pasal 17 dan belajar bagaimana berdoa dan bagaimana menghidupkan doa Kristus. Dia adalah Sang Penghibur. Dia akan tinggal di dalam hati mereka, membuat sukacita mereka penuh. Saudaraku dalam Tuhan, pada tahun 1902, Gereja Advent di Amerika mengalami musibah. Dua institusi yang besar, yaitu rumah sakit di Battle Creek dan percetakan Review and Herald, terbakar habis. Dan kebakaran tersebut datangnya dari Tuhan. Kenapa? Karena John Harvey Kellogg dan ajaran panteismenya serta usahanya mencetak buku The Living Temple menyebabkan kebakaran-kebakaran tersebut. Oleh karena itu, Nyonya White menuliskan artikel dalam The Review and Herald tanggal 27 Januari tahun 1903 yang diberi judul Arti Penyediaan Allah. Dan kutipan ini terdapat dalam artikel tersebut, bahwa penting sekali bagi umat-umat Allah mempelajari Yohanes pasal 17 agar mengenal siapa Sang Penghibur itu. Dengan jelas Nyonya White katakan bahwa berdasarkan Yohanes pasal 17, Sang Penghibur itu adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam doanya kepada Bapanya, satu kali pun Yesus tidak sebut tentang Roh atau Roh Kudus atau Penghibur, sebab Penghibur itu adalah Yesus itu sendiri. Yesus hadir dalam kehidupan umat-umatnya oleh kehadiran Roh-Nya. Inilah ajaran yang Nyonya White sampaikan untuk menentang panteisme dari John Harvey Kellogg. Dan perhatikan, masih dalam artikel yang sama, Nyonya White berkata dalam paragraf 12, setan memahami doa ini lebih baik daripada anggota jemaat dan kepala keluarga. Dia, yaitu setan, tidak ingin umat Allah memahaminya. Jangan sampai mereka melihat keuntungan yang Allah berikan kepada mereka dan tahu hari kunjungan mereka. Dan setan berhasil, saudaraku dalam Tuhan. Pada zaman ini, banyak umat Allah dan bahkan para pendeta tidak memahami doa Yesus dalam Yohanes pasal 17 tersebut, bahwa Sang Penghibur itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Karenanya, pelajari saudaraku dalam Tuhan dan bertobat. Nah, mengapa Nyonya White sebut hari kunjungan mereka? Siapakah mereka di sini? Mari kita baca Yohanes 17 ayat 21 yang berbunyi, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Inilah mereka yang Nyonya White maksudkan, yaitu Bapa dan anaknya. Sebab itulah yang terjadi pada hari Pentakosta, Bapa di dalam anak dan anak di dalam umat-umatnya. Dengan sendirinya Bapa dan anak di dalam umat-umatnya. Itu sebabnya Yesus berkata, agar mereka juga di dalam kita, yaitu dalam Bapa dan anak. Dan setan tidak mau umat-umat Allah dan para pendeta mengerti akan hal ini, sebab inilah hidup yang kekal itu. Inilah harta vital bagi kita. Dan pelajaran ini bukan hanya untuk di dunia ini, tetapi sampai ke masa kekekalan kita akan belajar tentang keselamatan ini. Renungan hari ini menutup dengan Jesus' Name Above All Names, halaman 98, paragraf 4. Di masa kekekalan kita akan belajar bahwa seandainya kita menerima pencerahan yang mungkin diperoleh di sini, akan membuka pemahaman kita. Tema-tema penebusan akan menggunakan hati dan pikiran serta lidah umat tebusan sepanjang zaman yang kekal. Mereka akan memahami kebenaran yang ingin diungkapkan Kristus kepada murid-muridnya, yang mana murid-murid dahulu tidak memiliki iman untuk memahaminya. Selama-lamanya akan muncul pandangan-pandangan baru tentang kesempurnaan dan kemuliaan Kristus. Selama berabad-abad yang tak berkesudahan, tuan rumah yang setia akan mengeluarkan dari hartanya hal-hal baru dan lama. Kiranya pekabaran kebenaran ini menjadi pembaharuan dalam hidup kita semua. Pelajari Yohanes pasal 17, dan tuan rumah kita yang setia, yaitu Yesus Kristus,
akan ajar kita oleh kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus, yang adalah Sang Penghibur, sebab Roh-Nya lah yang kompeten mengajar kita. Dan dengan mengenal Bapa dan Anak-Nya, itulah hidup yang kekal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini, kebenaran vital, yaitu pentingnya bagi kami mempelajari Yohanes pasal 17, agar kami mengenal Engkau ya Bapa, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah Engkau utus. Sebab itulah kehidupan yang kekal. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami dapat mengerti Yohanes 17 ayat 3. Kami dapat menerima dan percaya, sebab begitu keras usaha setan untuk menghalangi umat-umat Allah mengerti akan ayat ini. Oleh sebab itu, kiranya kami semua mau membuka hati dan izinkan Yesus masuk. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.